Bagaimana pagi ini? Sudah sarapan? Kok ada yang belum suaranya? Kita akan ada sesi lumayan loh, 2 jam loh teman-teman. Kira-kira lapar nggak ini? Belum sarapan, tapi sudah mandi? Oh oke, yang penting sudah mandi Bang. Kalau kurang makan sih saya yakin enggak, tapi kalau kurang tidur bisa jadi. Kayaknya itu yang berdiri di sebelah sana, panitia-panitia itu yang terjadi. Tapi tetap loh menyukakan sekali, Yes. walaupun pagi-pagi kita sudah harus berkegiatan, tapi sungguh sangat menyukakan kita melihat di pagi hari ini ratusan kaum muda berkumpul dengan semangat yang menyala-nyala. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Oke, Bang Yud, rasanya nggak afdol kalau kita nggak memperkenalkan diri. Siapa sih kita kok bisa-bisa tiba-tiba berada di sini ya kan? Betul Hana. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya Hana. Saya Yudi. Kami akan memandu acara sesi rohani pagi ini bersama dengan para rasul dan kita mulai saja Bang Yud. Ya, jadi sebelumnya kalau boleh berkenan saya jelaskan sedikit acaranya bahwa pagi ini kita akan melakukan sebuah dialog iman di mana nanti kita akan berbincang dan bertanya jawab bersama dengan para rasul sebagai narasumber. Jadi nanti intinya acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi besar. 2 sesi besar. Ya, Oke, di sesi apa itu? pertama kami, saya dan Kak Hana akan mewakili kaum muda sebagai moderator untuk berbincang-bincang dan bertanya jawab dengan para narasumber. Para narasumber. Kemudian di sesi selanjutnya, semua kaum muda diberikan kesempatan, terbatas tentunya jumlahnya karena waktunya tidak cukup, diberikan kesempatan untuk dapat bertanya langsung kepada narasumbernya. Seperti itu Kak Ana. Kesempatan langka teman-teman, jadi manfaatkan kesempatan ini. Teman-teman boleh bertanya langsung ke narasumber. Dan mereka adalah sahabat-sahabat kita. Betul Kak Hana, bahkan sedikit bocoran buat teman-teman. Mungkin kalau teman-teman kaum muda lihat, wah sepertinya pagi ini diawali dengan sesi yang sangat serius. Ya. Temanya perspektif kaum muda dan gereja kerasulan baru. Berat sekali kayaknya berat ya. sekali Kak Hana. Tapi tenang saja teman-teman, kita akan jalani materi yang serius ini dengan tetap santai. Bahkan sebagai bocoran, tadi saat briefing kami sempat disampaikan oleh Rasul bahwa santai saja, bahkan kalau kalian mau manggil kami bro juga nggak apa-apa gitu. Nanti kita coba. Waduh. Oke, Bang Yud, waktunya sudah semakin kan. Kita mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Betul, Kak Hana? Ya. Supaya lebih semangat, mari teman-teman berdiri. Kami mohon dengan kasih Mas Robert untuk dapat memimpin kami semua menyanyikan lagu dari NPS 74. Oh, Mas Christian, ready. Silakan Mas Christian. Terima kasih Mas Christian, dipersilakan teman-teman untuk duduk kembali. Oke Bang Yud, kita akan mulai membuka sesi pagi ini. Kami mohon Uskup Dwi Sulistyo Utomo untuk membuka dalam doa. Dipersilakan maju ke depan, Uskup. Mari kita berdoa. Allah yang maha kasih, Bapa yang maha murah, Allah
yang Maha Kuasa. Kami bersyukur akan kemurahan-Mu yang agung, yang Kau karuniakan kepada kami. Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami di jalan kemurahan-Mu. Kami bersyukur akan hari yang Kau karuniakan kepada kami, hari-hari di mana kami mengalami hari kaum muda. Kami bersukacita berada di dalam persekutuan pekerjaan-Mu yang agung. Dan kini kami bersyukur perlindungan para malaikat yang menyertai kami. Kami berkumpul untuk dapat kami mengalami sesi rohani. Kami merindukan akan pengetahuan ilahi. Kami merindukan untuk dapat kami dituntun di jalan kemurahan-Mu, untuk kami mengalami sukacita-Mu sebagai sidang jemaat pengantin perempuan Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi saksi Injil Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah hikmat surgawi, Roh Kudus menyertai kami untuk dapat kami meraih sesi rohani ini melalui Rasul Distrik, melalui Rasul. Kirimkanlah malaikat bala tentara surga untuk dapat menyertai kami. Kami mempersekutukan dengan Rasul kepala dan kelompok Rasul. Berilah lebih dari yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Uskup. Terima kasih Uskup, dipersilakan untuk kembali. Kan duduk teman-teman kaum muda. Kak Hana, Ya. kayaknya teman-teman kok tegang ya rasanya ya. Karena dialog iman ini Bang. Betul. Yes. Ini antara tegang, ngantuk atau kekenyangan ini? Nah, kekenyangan karena habis makan ya. Iya. Iya, oke. Kita bakar semangat lagi supaya lebih menyala pagi ini. Setuju, Gimana? ide yang bagus itu Mbak. Oh oke. Boleh berarti ya. Gimana Bang Yud? Tapi kayaknya kalau kita cuma sekedar nyanyi, tadi udah nyanyi, Iya. kok masih tetap lemes ya? Kayaknya perlu ada gerakan-gerakan sedikit biar agak bergerak gitu ya. Setuju, kita mau Oke. ajak teman-teman kaum muda bernyanyi dan menari. Oke. Gimana, setuju gak? Tapi kayaknya harus ada yang membantu kita di sini Bang Yud. Oh jelas, Yes. jelas. Tetap harus ada instruktur senamnya. Iya. Gitu, karena tadi pagi tidak ada senam, hari ini kita hadirkan instruktur senam gitu Oke. ya. Bang Yud boleh panggil? Oke, untuk teman-teman seksi acara, boleh dong kita dibantu maju ke depan untuk memandu teman-teman kaum muda semua. Kita mau nyanyi sambil menari bareng untuk lagu Tuhan Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Pasti teman-teman sudah pada hafal semua kan? Oke. Apalagi yang guru-guru sekolah minggu nih kayaknya gampang banget Betul. gerakannya. Ini adalah gerakan yang sudah semuanya Oke. bisa. Boleh dibantu teman-teman. Ini Yuk, bukan cuma waktu yang loh ini. bukan cuma Teman-teman seksi panitia acara. yang sesi ini ya. Teman-teman acara deh. Ayo teman-teman kaum muda sudah nunggu. Mbak Lili, boleh maju ke depan. Mbak Lea, Mas Robert. Teman-teman kaum muda supaya lebih semangat, aku mau ajak teman-teman kaum muda berdiri. Ayo kita berdiri. Boleh peregangan dulu sedikit. Nah ini, Mr. Wayan belum ada ya? Mr. Wayan ya? Nih. Oke, saya yakin teman-teman tahu ya. Kalian Apa? boleh naik supaya teman-teman bisa melihat. Nggak apa-apa, sedikit aja, sedikit aja. Oke. Oke. Kak Hana juga hafal gerakannya ya? Kayaknya aku dipimpin Bang Yud aja deh. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, saya yakin teman-teman juga tahu gerakannya, jadi terserah. Kalaupun beda-beda, tidak masalah. Yang penting kita bergerak. Oke. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Tunjuk temannya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih panitia. Silakan duduk teman-teman kaum muda. Nah, Yes. lumayan nih Kak. Sudah Lumayan. agak lebih Ya. bersemangat sedikit ya. Oke. Meskipun tadi temponya agaknya kurang cepet ya. Oh iya juga sih, nggak apa-apa. Takut kesleo kalau terlalu cepat Iya. pagi-pagi. Oke Kak, kita Oke. bisa mulai nih sesi yang lebih Yes. serius. Ya. Sebelum kita memulai untuk dialog iman, Bang Yud, kita akan melakukan melempar beberapa pernyataan kepada teman-teman kaum muda. Untuk teman-teman kaum muda isi, kita ingin tahu bagaimana perasaan mereka di pagi ini. Dan melihat kemarin kita sudah membuka HKM kali ini. Sambil menunggu teman-teman panitia dalam menyebarkan scan barcode, teman-teman bisa scan barcode dari teman-teman panitia. Ataukah teman-teman sudah menyebarkan link mungkin? Betul, jadi teman-teman kaum muda kita akan mengisi pertanyaan, menjawab pertanyaan atau pernyataan ya, Yes. dengan menggunakan Mentimeter. Mentimeter. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan smartphone-nya dan juga jaringannya dipersiapkan. Nanti dari teman-teman panitia akan menyampaikan link barcode untuk masuk ke Mentimeter yang sudah disediakan. Yang bisa mencapai, teman-teman bisa scan barcode yang ada di depan. Yang tidak bisa mencapai, teman-teman panitia sudah menyebar ke teman-teman yang belakang. Silahkan di scan. Jadi sebagai gambaran, nanti di Mentimeter akan ada 9 pernyataan. Dan dari 9 9, ya, Kak? ya betul, 9 pernyataan. Oke. 8 pertanyaan, 8 pernyataan dan 1 tambahan. Oke. Gitu ya. Jadi dari kesemua pernyataan itu, teman-teman diminta untuk memberikan scoring. Scoring gitu. Misalnya contohnya. Oke. Contohnya misalnya, aku adalah orang yang baik. Misalnya seperti Oh. itu. Nanti teman-teman dipersilakan untuk memberikan scoring terhadap pernyataan itu, merefleksikan terhadap teman-teman sendiri, diri teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman Refleksi merasa diri sendiri ya, Betul, bukan merefleksi ke orang lain. betul, disesuaikan dengan pernyataan yang sudah disediakan. Iya. Dari 1 sampai 5, kalau 1 berarti sangat tidak setuju, Kalau 3 5, berarti rata-rata, kalau 3, rata-rata. kalau 5 Sedang-sedang berarti saja. betul, kalau 5 berarti Sangat sangat setuju. setuju. Seperti Oke. itu. Jadi mudah saja teman-teman, yang penting dipersiapkan. Kalau nanti kiranya teman-teman sudah siap semua, kita akan mulai. Ya. Kami masih menunggu aba-aba dari seksi acara Iya. untuk memulai Mentimeternya. Apakah semua sudah bisa mengakses dari barcode tersebut, teman-teman? Ada yang belum? Ada yang belum kah? Sepertinya ini 90% sudah ready ini, Kak, Oke. sepertinya ini. Yes. Yang 10% masih beli kuota sepertinya. Teman-teman panitia, apakah kita sudah bisa memulai? Oke, sudah bisa dimulai.
Akan muncul juga di monitor kah? Oh oke. Oke. Bang Yud, kita hitung untuk mereka memulai Mentimeter. Oke. Tim acara bisa dimulai kapan saja. Saya pikir teman-teman kaum muda juga sudah siap. Nanti setelah kita mulai, saya akan bantu mengejakan pernyataannya. Oke. Oh, masih menunggu. Ya. Untuk teman-teman yang masih belum tersambungkan, Oke. ada yang masih mencoba ini Bang Yud. Ada yang masih mencoba, betul. Itu tadi Kak, kayaknya ada yang masih beli kuota. Oke. Karena wifi-nya tidak bisa mencakup untuk semua ya. Oke. Bang Yud, ternyata kita tidak sendiri. Gimana tuh maksudnya Kak? Di sisi sayap sebelah kanan kita itu ada para pemangku jawatan yang juga mendampingi kita. Betul. Dan ya, selamat pagi para Selamat pemangku pagi. jawatan. Teman-teman boleh aplaus untuk mereka. Mereka selalu support kita. Betul. Bahkan saya menyaksikan sendiri tadi malam sampai jam 10 sampai jam setengah 11 mereka masih rame. Para pendamping ini masih rame sekali kan. Nah, mendampingi kaum muda semangatnya tidak kalah dengan yang muda-muda. Semangatnya tidak akan pernah luntur Bang Yud. Kalau kata orang hanya terjebak di dalam tubuh yang tua. Ya. Tapi semangatnya tetap terus ya. Oke. Oke. Panitia sudah ready. Sepertinya kita sudah bisa mulai. Jadi teman-teman, saya himbau sekali lagi, kami himbau persilahkan untuk menjawab apa adanya saja. Karena pertanyaannya juga tidak sulit ya. Ini hanya refleksi diri. Jadi jangan terlalu khawatir. Kita akan mulai teman-teman. Silakan dihitung Bang Yud. Oke. 3, 2, 1. Silakan start. Oke, pernyataan pertama. Hari ini aku bersyukur atas segala hal yang aku rasakan. Dan dengan bersyukur, aku merasa baik-baik saja. Apakah teman-teman setuju, sangat setuju, atau sedang-sedang saja? Ya. Harusnya ini 6 dari 5 Kak scoringnya ini. Karena Harusnya kemarin ini lebih dari opening, 5 ya. Betul. Ini kan scoringnya 1 sampai 5. Ya. Aku yakin hasilnya 6/5 Betul, ini. apalagi semalam kita merasakan Betul. dinginnya Soteria, tidak ada terasa. Tidak ada apa-apanya. Oke. Panas oleh teman-teman. Saya rasa sudah semua teman-teman. Next. Untuk pernyataan nomor 2. Saya menerapkan buah-buah roh. Cara sederhananya dengan tidak membicarakan anggota sidang. Karena saya mengasihi mereka. Salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya. Ini adalah bentuk contoh kasih ya. Ya. Betul. Saya yakin tidak terlalu sulit untuk dipahami. Silakan teman-teman memberikan scoring terhadap diri kalian sendiri. Ya. Dari 1 sampai 5 bahwa kalian menerapkan buah-buah roh dengan cara yang sederhana, dengan tidak membicarakan sesama anggota sidang jemaat. Karena saya mengasihi mereka. Oke. Saya Apakah rasa kita sudah menerapkan itu? Betul. Saya rasa sudah cukup. Next. Oh, belum ganti slide. Oke, kita tunggu. Belum, oke. Kenapa? Kita tunggu. Oh, Mas. masih trouble. Oh, masih trouble ya. Panitia boleh dibantu? Pernyataan yang satu pun belum. Oh, yang kedua belum. Oke, baik. Panitia sambil mempersiapkan lagi. Kalau tadi yang pertama semoga mereka scoringnya tidak ada yang di angka kurang dari 4 ya. Harusnya seperti itu Kak. Kita lihat bagaimana kemarin meriahnya opening ceremony. Itu ya, begitu banyak tampilan, begitu banyak pertunjukan, begitu banyak kreativitas dari para kaum muda, senyum, tawa, gitu ya. Saya rasa harusnya tidak ada yang memberi scoring 1 ataupun bahkan 3 pun tidak ada harusnya ya. gitu. Tapi kita tidak tahu. Tapi mungkin saja Mbak, mungkin saja karena pagi ini ada yang kecewa karena Portugal kalah misalnya kan. Jadi mungkin saja ada yang tadi malam sebelum Portugal main 5. 5. Tapi setelah tadi Portugal pagi kalah jadi 2. Jadi 2. Jadi. Oke, gimana teman-teman? Teknis? Belum. Belum ya? Oke.
Berarti pertanyaan nomor 1 itu kalian diminta untuk mengilhami sesungguh-sungguhnya gitu. Apakah saya bersyukur atau tidak gitu Nah, ya? bersyukur banyak sekali sebenarnya alasannya ya. Tapi kadang ada hal kecil saja yang buat kita Betul Kak. moodnya turun, Betul Kak. kita anggap rasa syukurnya hilang. Belum bisa kita lanjutkan kah teman-teman? Oke, baik. Ini sudah muncul. Wah, tapi ini sudah. apakah di teman-teman muncul juga sudah? Sudah. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita lanjut Silakan ke diulang, Bang Yud. Nomor 2 sudah berarti ya. Kita lanjut next question, nomor 3. Nomor 2 sudah? Bisa di next? Sudah. Kita bisa lanjut teman-teman, kaum muda? Oke, teman-teman panitia silahkan dilanjut. Oke. Nomor 2 ke skip katanya. Oke, tidak apa-apa. Bagi Oke. teman-teman yang di handphonenya masing-masing sudah menampilkan pertanyaan nomor 3, silakan dijawab saja langsung untuk pernyataan nomor 3 ini. Ya, kita langsung menuju ke pernyataan nomor 3 ya. Betul. Biarkan saja yang tadi nomor 2 sudah menjawab ataupun ke skip, kita lewati saja, kita langsung ke pernyataan nomor 3. Sudah muncul di handphone teman-teman? Oke. Bagi saya, memaafkan tanpa mengingat kesalahan orang lain adalah hal yang mudah. Ini agak sudah semakin meningkat nih. Betul. Jadi porsi pertanyaannya makin berat ya. Yes. Tapi kalau kita lihat scoring sementara ada di angka 3,3. 3,3. Berarti di atas standar kelulusan minimal lah mungkin lah ya. Tapi harusnya kita ya. tetap 5 lah harusnya lah ya. Agak sulit mungkin Bang Yud ya. Karena memaafkan mungkin mudah, tapi mengingat kesalahan orang itu biasanya kita selalu mengingat ya. Makanya kenapa mereka scoringnya 3,3. Bahkan 3,5 pun belum mencapainya Bang Yud. Betul Kak. Oke, sepertinya scoringnya sudah berhenti. Oke. Bisa kita next ke Kita pertanyaan lanjut. selanjutnya. Next. 4. Gimana teman-teman sudah muncul di handphonenya masing-masing nomor 4? Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Ini urusan koneksi aja sepertinya ya. Oke, yang sepertinya belum begitu. nanti akan menyusul. Nomor 4, iman saya menjadi kuat karena dukungan dari sidang jemaat. Setuju atau tidak setuju? Oke, Kalau kita lihat scoringnya lumayan bagus bagus. berarti. Masih ada pergerakan Ya. dari angka 4 turun sedikit 3,9, naik Ya. lagi 4 gitu ya. Betul Kak. Yes. Berarti ini bisa kita bilang support system bagi kaum muda tuh baik ya. Sangat dibutuhkan. Betul, berada di environment yang baik kaum muda selama ini. Puji Tuhan. Oke. Oke, sepertinya sudah cukup, sudah berhenti scoringnya. Langsung nomor 5. Next, oke. Next. Gereja merangkul kaum muda untuk bertahan dan bertumbuh. Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini? Gereja merangkul kaum muda untuk bertahan dan bertumbuh. Agak happy melihat skornya Bang Yud. Oh tentu saja, karena mereka menjawab di event HKM. Oke. Kalau ada yang menjawab di bawah 4, ya kebangetan Kak. Kurang dirangkul apa? Yes. Dikumpulkan 600 orang, diberi kesempatan untuk mencari jodoh salah satunya. Nah, yang tertawa lebar itu sepertinya mengakui sekali sudah mendapat jodohnya. Dimension jodoh ada yang mulai senyum-senyum Kak. Oke. Sepertinya Ya. udah ada target. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Lanjut selanjutnya. ke nomor 6. 6. Saya sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja. Sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja. Ya. Kejujuran dan refleksi diri sangat diperlukan Betul Kak. untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang dilempar oleh panitia. Betul. Tapi Apakah benar? Tapi kita juga tidak membatasi aktifnya Yes. harus seaktif apa gitu ya. Yeah. Jadi itu tergantung kepada
ukuran yang kalian bikin sendiri. Iya. Gitu. Apakah kalian Sebatas sudah apa aktif itu? Oke, lanjut. Oke, Lanjut teman-teman. Lanjut. Pada Bapa aku datang, dikala senang dan susah. Syair NPS 42 menggambarkan pertahanan iman kerasulan saya. Bagaimana menurut teman-teman kaum muda? Pada Bapa aku datang, dikala senang dan susah. Oke, Yes, sudah berhenti scoringnya. Bisa kita lanjutkan? langsung lanjut. Pernyataan nomor 8. Nah ini, menurut saya gereja kerasulan baru lebih menarik daripada gereja lain. Setuju? Yo, ada rasul loh yang nonton. Rasanya suaranya mulai gaduh Bang Yud. Oh iya. Gaduhnya ini apakah mereka bertanya? Itu saya yakin yang gaduh adalah yang merasa gerejanya memang lebih menarik kerasulan, tapi kayaknya cewek gereja sebelah lebih cantik deh. Aduh. Kayaknya ada yang gitu deh kayaknya. Atau cowok-cowoknya di gereja sebelah lebih keren-keren deh gitu ya. Aduh, yang perempuan-perempuan mana suaranya? Oke. Wah, angkanya hampir menakutkan ya, 3,9 ya. Tapi Naik gak apa-apa, turun terima tadi, kasih. naik turun. Kita kunci, next. Oke. Teman-teman kali ini agak berbeda pernyataannya. Ini adalah free text. Teman-teman silahkan diisi, betul ya? Free Betul? text ya. Betul? Oke. Menurut saya, gereja kerasulan baru lebih menarik daripada gereja lain karena ini terkait dengan pernyataan yang tadi Bang Yud yang Betul. sebelumnya. Jadi kita gali nih alasannya apa nih. Jangan-jangan beneran ada yang bilang ceweknya lebih cantik gereja kerasulan. Nah. Cowoknya lebih keren, lebih rapi gitu ya. ya. Karena tadi skornya 3,9. Sudah artinya ada. ada yang tidak gitu ya. Sudah ada hasilnya. Sudah ada. Coba Wah. kita lihat bareng-bareng Kak. Waduh. Saya netral aja. Teman-teman jangan netral. Tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Teman-teman boleh tepuk tangan. Oke. 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 GKB garis keras. Nah, ini kalau harusnya kalau kebaktian kalau garis keras harusnya paling depan. Tapi Nah. apa ya ya? Ah. Siapa yang jawab GKB garis keras tadi? Harusnya datangnya paling cepat gitu ya. Iya. Wah. Sidangnya sampai luar negeri. Oke. Kalau cuma dalam negeri nggak mau. Wah, alasannya cukup beragam dan menarik ya Kak ya. Tidak rumit. Tidak rumit, Apanya nih? setuju. Apanya yang tidak rumit? Setuju. Tadi kan ada yang bilang kebaktiannya cepat, terus ini sekarang tidak rumit. Oke. Jadi memang gereja kita memang fokus ya. Yes. Ini apa? Beda. Agak berbeda. Beda. Iya. Iya. Ada Teman-teman lagi panitia panitia? kita masih menunggu atau kita sudah lanjut? Sudah? Oke. Teman-teman, Oke. Bang Yud, kita close untuk mentimeternya. Sudah semua pernyataan dilempar ya? Sudah? Oke. Ya. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih banyak karena sekilas dari hasil pollingnya menunjukkan scoring yang cukup baik lah ya Yes, gitu ya. yes. Oke, jadi teman-teman nanti setelah ini kita akan membahas pernyataan-pernyataan menti itu. Tadi 8 dan 9 pertanyaan itu akan kita bahas secara lebih mendalam bersama para narasumber, gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, walaupun ini terkesan serius, pertanyaannya pun serius ya, tapi kita akan menjalaninya dengan lebih santai. Dengan lebih santai. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin narasumber kita akan mencoba bertanya ke teman-teman terkait dengan pernyataan tadi. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Mereka mengajak interaksi, jadi teman-teman, apakah tadi yang kita jawab itu jujur? Kalian menjawab dengan sadar? Mari kita pertanggungjawabkan. Bang Yud, kita mau panggil langsung Oke. atau? Gitu. Kalau gitu kami mohon dengan kasih kepada dua narasumber, Rasul Distrik Edi dan Rasul Samuel untuk dapat naik ke atas panggung. Nanti kita akan berbincang dan bertanya jawab dengan para kaum muda semua. Dipersilakan. Berikan tepuk tangan untuk para narasumber. Wah, bawaannya berat sekali sepertinya Rasul. Oh, jimat katanya teman-teman. Jadi beliau nanti menjawabnya tasnya harus dibawa nih ya. Oke, selamat datang. Silakan duduk Rasul. Oh iya, boleh. Silahkan duduk. Ya.
Oke. Aduh, sepertinya kita ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Iya. Rasul. Oke. Saya mau kembali lagi ke yang tadi Bang Yud katakan di awal. Saya mau coba boleh nggak ya? Tapi kok rasanya bagaimana gitu ya? Pak Rasul monggo mungkin bisa. Maaf. Ya. Kahana sepertinya saya main aman saja, saya tetap panggil Rasul. Oke, Rasul tadi malam saya lihat Rasul Edi dan Rasul Samuel tuh bahkan ikut turun ke depan panggung Yes. gitu ya. Berasa sekali sukacitanya Ya. gitu ya, menular sekali ke kaum muda. Gimana rasanya semalam Rasul melihat teman-teman kaum muda di Jawa Bali ini dengan berbagai penampilan yang luar biasa? Senangnya sedikit, Oke, sedikit saja. sedikit saja. Tapi yang banyak itu sukacitanya. Sukacitanya luar biasa. Kalau saya Yes. tidak menduga, ternyata talenta-talentanya hebat sekali. Hebat, Tepuk hebat tangan dong untuk kaum muda. Oke. Saya tinggal di Jogja, saya tidak pernah melihat latihan-latihan, apalagi distrik-distrik lain ya, Jakarta ataupun Purwokerto, Magelang, ya. Iya. Tapi Oke ya. wow, Sampai Tidak tidak ada hanya oke. kata-kata yang bisa menggambarkan teman-teman. Wow. Tidak hanya oke, tidak hanya rata-rata, tapi wow. Wow, Wow. iya, Gitu itu ya, sudah oke. cukup menggambarkan ya. Oke. Iya. Teman-teman panitia sudah siap teknisnya? Oke, Rasul, mohon izin. Setelah ini kita akan masuk ke sesi yang lebih serius, yaitu kita akan membahas setiap pernyataan dari menti itu. Kita akan sampaikan ke kaum muda, bahas lebih mendalam. Oke. Oke. Teman-teman meskipun serius, teman-teman kita tetap fun ya tadi perjanjiannya ya Rasul ya. Bahkan beliau karena mereka merasa sahabat dari teman-teman, panggil bro saja katanya. Tapi kami berdua agak Kita main aman aja, Kak. yes, Kita main aman. kita main aman aja. Bro Oke. Edi dan Bro Semi. Bro Edi dan Bro Semi atau Semi. Oh, Bro Edi dan Bro Semi. Itu teman-teman, mereka boleh lo dipanggil Bro. Mereka sahabat-sahabat kita sesuai dengan tema HKM Jawa Bali. Iya. Kita semua adalah bersahabat. Yes. Kita mulai dari yang pertama, Bang Yud. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Tadi kita sudah sempat melihat Rasul tentang pernyataan pertama itu tentang bersyukur gitu ya. Terus kalau kita lihat scoringnya sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya itu kita lihat terakhir itu di angka 3,9 kalau nggak salah ya. Tuh, jadi itu memberikan kita tanda bahwa kaum muda kita pagi ini khususnya kaum muda yang berada di Soteria berada dalam keadaan hati yang bersyukur dan bersukacita. Iya. Gitu ya. Jadi kalau Rasul melihat itu gimana perasaannya Rasul? Melihat scoring dari jawaban teman-teman itu tadi. Skornya dari 1 sampai 5, mereka ada di angka 3,9. Atau mungkin teman panitia bisa menampilkan. Sambil menunggu mereka mungkin monggo. Dari Bro Edi atau Bro Sam terlebih dahulu. Ya, yang saya pahami, ya kembali tadi Mbak Ana menyarankan boleh panggil saya Bro Edi. Karena saya beberapa kali, sering, terutama kalau melayani di Filipina, Singapura, Malaysia, saya sapa, my dear brothers and sisters. Hai bro, hai sis. Asik. Itu di sini engkau sekalian boleh panggil saya hai Bro Edi. Boleh. Jangan sungkan sama saya. Boleh Kamu dicoba. adalah sahabatku. Nah, boleh dicoba teman-teman. Kita panggil beliau. Hai Bro Edi. Loh, Bro Semi juga perlu dicoba berarti. Wah.
Tomorrow you can call me this. Oke. But today, please call me, hi bro Eddie. Hi sis. Kalau Bro Sam, Bang Yud, boleh Oke, dicoba? coba kita coba ya. Rasul Samuel kan juga pengen dipanggil bro biar akrab. Silakan teman-teman, kita sapa Rasul Samuel. Hello, good morning. Kayaknya Oke. emang benar-benar santai ya. Yes. Semoga kita nggak kelewatan ya. Tapi pembahasan kita tetap serius. Silakan. Ya, pemahaman saya simple, berarti most of you, ya, sebagian besar dari kalian bersyukur HKM, Ya. ya, bersyukur ketemu pacar. Mungkin kalau ketemu Bro Edi nggak bersyukur. Karena saya makin tua, tampang saya makin jelek, krepo, nggak apa-apa. Tapi yang penting saya bersyukur memiliki bros and sis. Siapa, saya tanya, siapa yang kalau dapat hadiah nggak bersyukur? Tunjuk jari. Who among of you if you got a gift not be grateful? Please raise your hand. No one, tidak seorang pun. Siapa di antara kalian yang kalau dapat hadiah, anugerah, undian 1 miliar, bersyukur? Tunjuk jari, raise your hand. 1 miliar loh. Masa kurang? Enggak bersyukur. Ada yang enggak bersyukur. Nggak bersyukur. Saya ulangi ya. Ini bener-bener nih misalnya. Dapat undian, hadiah, rezeki nomplok 1 miliar. Bersyukur enggak? Tanya lagi, yang simple. Dapat Boleh. pacar, bersyukur enggak? Nah. Dapat sahabat, bersyukur enggak? Kalau dapat sahabat Yesus, bersyukur enggak? Ya berarti udah jelas kan? Makanya menurut saya 3,9 berarti 80 ya, hampir 80% Ya. bersyukur. Yang tidak bersyukur 20%, ya saya pikir situasional aja, karena melihat suatu saat sekarang mungkin semalam kurang tidur, tempat tidurnya nggak enak, wah panitia nggak adil nih, nggak bersyukur saya. Rasul, agak naik sedikit ternyata. Kalau kita lihat, ada di angka 4,5. Wah, ini habis ditanya Rasul Habis naik. Luar biasa. Skornya naik gitu? Skornya naik jadi 4,5. Wow. Kalau dari panitia kita terlihat di Tadi dari monitor. 3,9 setelah Rasul bahas naik jadi 4,5. 4,5. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman kaum muda dong. Makin bersyukur pagi ini berarti kan? Ya kata mbah kita, tokoh reformator Martin Luther, bersyukur adalah sikap hati orang Kristen. Kalau nggak percaya tanya aja sama mbah Martin Luther. Saya tegaskan, bersyukur adalah juga sikap hati orang kerasulan baru yang benar. Oke, terima Yes. kasih Rasul. Ya. Tapi memang kalau kita lihat scoringnya itu tidak perfect 5. Berarti Iya. mungkin saja ada teman-teman kaum muda yang mungkin saja menjawab 1 mungkin saja gitu ya. Ya. Karena memang secara manusiawi terkadang kita menjalani kehidupan ada kondisi-kondisi di mana kita berada di posisi yang sulit untuk mengucap syukur Ya. gitu. Ya. Jadi menurut Rasul Samuel gimana sih pola pikir kita sebagai kaum muda supaya kita tetap mampu bersyukur meskipun kondisi kita, hati kita sedang sulit. Gimana Rasul? Baik. Iya, itu benar sangat situasional. Ya,
Dari sejarah Alkitab kita dapat melihat bagaimana Ayub. Ayub itu orang yang luar biasa. Memang diberkati begitu kaya, tetapi juga Ayub ini sangat-sangat luar biasa persembahannya. Termasuk mempersembahkan bagi anak-anaknya. Luar biasa. Tetapi bagaimana ketika mengalami kondisi yang sangat-sangat, saya katakan ekstrim. Ekstrim. Kita tahu, kaum muda tahu sejarah Ayub. Ayub juga bertanya pada kawan-kawan. Ayub juga bertanya pada Tuhan tentunya. Tapi sampai pada sebuah kondisi untuk tetap bersyukur, untuk tetap mengandalkan diri kepada Allah. Karena ketika manusia harus mendengarkan penjelasan Allah yang di luar pemahamannya, itu tidak akan mampu. Sehingga sampai pada akhirnya Ayub menerima, Ayub bersyukur, Ayub kemudian mengalami sesuatu yang luar biasa, dikembalikan pada kondisi yang sebelumnya, bahkan lebih daripada itu. Tapi kita ingin garis bawahi, tidak senantiasa apa yang jasmani. Ya. Kita lebih sekarang ke yang rohani, berkat rohani luar biasa, sebagaimana yang kita alami. Oh, jadi Rasul menandaskan bahwa yang utama dalam hidup ini sebenarnya rasa syukur kita harus didasari oleh hal-hal yang sifatnya lebih eternal, lebih rohani gitu ya Rasul. Karena kalau pakai perumpamaan Ayub tadi, Ayub sadar bahwa meskipun kondisi kehidupannya sedang sulit, dia kehilangan harta segala macam, kehilangan keluarga, bahkan sampai sakit, dia masih menyadari bahwa kasih karunia Allah tuh begitu besar untuk dia melupakan rasa syukurnya, gitu ya Rasulnya. Betul. Oke, terima kasih banyak Rasul. Jadi selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Meskipun sedang dalam masa sulit. Setuju teman-teman? Gitu loh teman-teman kaum muda, jadi teman-teman yang sedang putus cinta nggak usah terlalu sedih lah ya. Mungkin Tuhan lagi persiapkan yang lebih baik gitu. Iya, saya setuju itu. Ya. Oke, kita ke materi selanjutnya, ke pernyataan selanjutnya. Untuk pernyataan nomor 2 sampai dengan nomor 4. Jadi nomor 2 sampai dengan nomor 5. Tentang buah-buah roh, tentang kasih, tentang memaafkan, tentang dukungan dari sidang jemaat kepada kaum muda, dan tentang rangkulan gereja terhadap kaum muda. Jadi kalau pertanyaan nomor 2 sampai 5 ini mengajak kita untuk berefleksi tentang eksistensi kaum muda di tengah sidang jemaat secara lebih luas di gereja gitu ya. Sebenarnya menurut Rasul bagaimana sih kaum muda menyadari dan memandang eksistensi mereka di dalam sidang jemaat dan di dalam gereja kerasulan baru? Kembali yang saya sampaikan di depan hadiah tadi, dan Pak Rasul Samuel baru saja menghimbau kita untuk lebih berkonsentrasi, berfokus pada yang rohani, yang spiritual. Kita ini high brass, high sis, kita ini dapat hadiah loh dari Tuhan. Apa itu hadiah? Apa hadiah yang kita terima dari Tuhan? Ada yang jawab? Raise your hand. Ada yang apa berani? Hadiah dari Tuhan? Ya, betul. Ada lagi? Apa? Tuhan itu nganggep apa terhadap saya, terhadap kalian? Apa hadiah terbesar? Hadiah, anugerah, grace.
gift. Dapat apa saya ini dari Tuhan, dari Allah? Ya, lebih mendasar lagi, moto. Ingat nggak moto kita? Prayer works, ya. Moto kamu dah ini apa? Enggak, Moto acara HKM. moto Moto kita ini. acara hari ini HKM Jawa Bali. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu sahabatku. Yang ngomong siapa? Saat ini Edi, bro Edi. Yang ngomong itu adalah Yesus. Kamu sahabatku. Ingat nggak? Saya mundur lagi. Ya, kamu sahabatku. Sebelum itu asalnya Yesus atau Allah ngomong, kamu adalah anakku. Ingat gak? Ketika kapan? Allah ngomong kamu adalah anakku. Kapan itu? Kapan Allah ngomong kamu adalah anakku? Seperti Allah Bapa bersaksi, inilah anakku yang kukasihi. Kapan itu? Dibaptis, dimeteraikan. Nah, kaitannya dengan ini adalah Allah memilih saya, Allah memilih you bros, you sisters to become God's children. Menjadi anak Allah. Allah yang pilih kamu, itu adalah hadiah, itu anugerah. Saya minta seorang volunteer untuk baca atau nanti aja. Silakan Rasul, Boleh, langsung saja. silakan. Satu volunteer perempuan yang cantik boleh, laki yang ganteng tidak seperti saya boleh. Tolong maju ke sini, saya nggak punya banyak waktu. Teman-teman silakan yang mau Saya menjadi minta volunteer. baca buku katekismus, saya udah bawa tuh. Oke, siapa yang berani kaum muda volunteer satu orang untuk maju ke depan membaca katekismus? Membaca ya Rasul ya? Membaca saja. Membaca bukan dites. Teman-teman yang sudah punya Yugro juga mereka pasti punya katekismus. Karena ini rohani, ini bagian rohani soalnya saya nggak mau ngarang. Ini ada katekismus. Oke, silakan Mbak. Cantik sekali. Kamu sahabatku ya, Ya, tolong bantu aku. boleh. 453. Sini sampai sini. Ini? Ini sampai sini. Tolong dengarkan, sahabatku yang cantik ini akan membaca bagian dari katekismus 4.5.3. Enggak lama kok, paling lama kurang dari 5 menit. Pilihan Allah yang bebas oleh kasih karunia. Pilihan Allah adalah hadiah dari Allah yang diterima dengan kepercayaan atau ditolak dengan ketidakpercayaan. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh pilihan melalui perbuatan-perbuatannya, apalagi menuntut hak untuk itu. Itu tidak dapat dijelaskan oleh akal. Pilihan Allah adalah suatu misteri Allah yang hanya dapat dipahami dengan kepercayaan. Allah mengaruniakan pilihan kepada mereka yang telah Ia tentukan sebelumnya dalam Roma pasal 9 ayat 10 sampai 20. Manusia tidak dipaksa untuk menerima atau meneguhkan pilihan Allah. Adalah keputusan pribadinya apakah ia percaya atau tidak. Memerhatikan panggilan ilahi dan dengan setia menunaikan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal ini, ada area ketegangan yang tidak dapat dijelaskan antara tindakan pilihan Allah oleh kasih karunia, yang tidak tergantung pada perilaku manusia.
dan keputusan bebas manusia untuk menerima atau menolak pilihan Allah. Allah memilih manusia untuk keselamatan mereka sendiri dan untuk keselamatan orang lain. Oleh karena itu, mereka yang dibaptis dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dipanggil dan dipilih untuk menjadi Kristen. Mereka harus menyebarkan Injil. Lebih dari itu, orang-orang Kristen itu yang dilahirkan kembali dari air dan roh telah memenuhi syarat untuk menjadi yang sulung. Dari kelompok inilah pengantin perempuan Kristus disiapkan untuk membentuk imamat yang rajani di dalam kerajaan damai. Hal ini tidak berarti bahwa ajaran tentang pilihan dapat diartikan bahwa tindakan-tindakan pribadi telah ditentukan sejak awal, atau bahwa manusia tidak memiliki kuasa untuk membuat keputusan sama sekali. Tetapi sebetulnya kebebasan memilih ini merupakan suatu unsur penting keberadaan manusia. Begitu pula tidak dapat disimpulkan bahwa pilihan terhadap seseorang untuk menjadi sidang jemaat pengantin perempuan menandakan penolakan atas mereka yang belum dipilih untuk tujuan itu. Melainkan semua manusia memiliki jalan masuk ke dalam keselamatan yang akan datang. Semua jalan sampai kepada dan mencakup persekutuan yang kekal dengan Allah di dalam ciptaan yang baru. Penerimaan pilihan atas diri seseorang dalam kepercayaan berarti untuk mengikut Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Pilihan juga memiliki dampak eskatologis. Ketika Yesus Kristus mendirikan kerajaan damainya sebagai raja segala raja, maka imamat yang rajani akan memberitakan kabar kesukaan tentang keselamatan di dalam Kristus kepada semua manusia. Mereka yang ambil bagian dalam kebangkitan pertama dipilih untuk tujuan ini. Dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Manusia menunjukkan bahwa mereka telah meneguhkan pilihan ini dengan menerima kemurahan ini dengan percaya dan tetap setia kepada Allah dan pekerjaannya. Pilihan adalah tindakan kasih Allah. Ia tetap setia pada pilihannya. Tidak ada pengaruh luar apapun yang mampu memisahkan mereka dari kasih Allah. Roma pasal 8 ayat 29, 37 sampai 39. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pinter baca ya. Ya, terima Oke, kasih. baca. silahkan kembali. Siapa namanya tadi? Oh iya, saya lupa. Ika. Saya lupa. Ika. Makasih Ika ya. Tepuk tangan dong buat Tepuk Ika. tangan Terima untuk kasih Ika. banyak ya Ika. Lanjut. Ya, saya hanya dengan minta Sis Ika baca tadi, nanti rekan-rekan kamu, sahabatku, baca sendiri di HP 453 mengenai pilihan Allah. Nanti kalau ada waktu boleh ngobrol bincang-bincang sama saya atau lain kesempatan. Wow, luar biasa. Terima kasih Rasul. Jadi Tapi itu saya tegaskan, itu yang membuat saya, kalian bersyukur karena kita dapat hadiah yang sangat besar. Dipilih bukan oleh orang sembarangan, oleh Yesus, oleh Allah, menjadi anak Allah. Memang dipilih itu ada kaitannya dengan tugas, maksud, apa, jelas ke depan. Menjadi pengantin Tuhan, sekarang sahabat, kemudian menjadi pengantin perempuan Kristus, kerajaan surga, damai 1000 tahun di bumi, imamat yang rajani. Ini masih ada waktu enggak saya sedikit? Silahkan. Ya, damai 1000 tahun di bumi, baru terakhir langit yang baru, bumi yang baru. Saya minta satu volunteer lagi karena tadi sudah Ika perempuan, laki-laki. Maju ke sini. Silakan. Langsung. Saya yakin pasti punya Ya. Alkitab. Tolong baca Alkitab dari surat Rasul Petrus yang pertama pasal 2 ayat 9. Saya nggak tahu bunyinya itu. Punya Alkitab ya? Ada di sana. Sebentar. Rasul, tolong bantu Rasul.
sahabat kita ini. Oke. Saya Dari- bawa Alkitab Rasul buat nanti kebaktian istimewa. Setiap kebaktian kan saya selalu bawa Alkitab gitu. Oke, sekarang ini Oke. pakai kitabnya Rasul. Dari Petrus, 1 Petrus 29. Kalau nggak salah. 1 Petrus pasal 2 Petrus ayat 2 29. Tetapi kamulah. Silakan. Tolong Baca yang baca. keras, jangan cepet-cepet. Yap. Biar semuanya denger. 1 Petrus. 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pinter. Saya ulangi, tetapi kamu sekalian adalah bangsa yang terpilih. Saya lebih suka bangsa yang dipilih. Tuhan yang pilih. Imamat yang rajani, nggak main-main. Imamat yang rajani. Sejak sekarang terutama kelak dalam damai 1000 tahun di bumi. Bangsa yang kudus, setelah dipilih kita ini dikuduskan, disucikan dalam kebaktian-kebaktian. Tadi ada itu ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, nah ini tugas kita, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan. Saya ulangi, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ini. Sadarilah itu, bros and sisters. Yesus telah pilih kalian juga saya menjadi apa? Menjadi anak-anaknya, menjadi sahabatnya, yang kelak menjadi pengantin perempuannya, untuk disatukan dalam kerajaan surga. Setelah itu imamat rajani, setelah itu persekutuan yang kekal dengan Allah dalam ciptaan baru, langit yang baru, bumi yang baru, selama-lamanya bersekutu dengan Allah. Siap, terima kasih Rasul. Tepuk tangan dulu untuk Rasul. Ya, Jadi yang saya dengar berulang-ulang Rasul, yang perlu kita garis bawahi bahwa berarti eksistensi kaum muda di dalam sidang jemaat itu adalah sebuah anugerah. Karena keberadaan kalian di gereja dan di sidang jemaat adalah pilihan Allah, begitu ya Rasul ya. Oke, jadi sudah disampaikan juga tadi di katekismus, ada dampak-dampak karena pilihan itu. Karena telah dipilih kalian menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi anak-anak Allah, ada dampak-dampak yang berlaku bagi kalian. Salah satunya yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Bisa ditampilkan? Teman-teman untuk statement panitia? 6 dan 7 ya Bang. Ya, betul. Ya. Setelah tadi kita mendapat anugerah, kita adalah pilihan, lalu bagaimana kita bisa berdampak seperti tadi. Statement 6 dan 7 memberikan lebih bagaimana kita berdampak. Karena statement 6 adalah saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan gereja. Lalu bisa ditampilkankah mungkin skornya tadi kita sampai berapa ya mereka ya kira-kira? Seingat saya bagus lah skornya. Bagus ya? Aktif berarti. Oh kalau oke, menurut kita. artinya mereka semua sudah memberikan berkontribusi terhadap gereja. Bagaimana? Bro, Sam melihat fenomena ini. Oke. Baik. Dengan hanya hadir di dalam kebaktian saja, ini adalah yang sangat minimal, itu sudah berkontribusi, itu berkat bagi sahabat kita ada
untuk saudara-saudari kita. Oke. Itu hanya yang minimal, Ya, belum yang selanjutnya. selanjutnya. Iya. Apakah mungkin scoring kita ada di angka 3,8? 3,8. Jadi Ya. memang kalau dari jawaban Rasul Samuel tadi, dari Bro Semi tadi, Ya. bilang bahkan dengan Hanya aktif, hanya datang. dengan hadir saja, kita sudah berdampak untuk Iya. saudara-saudara kita Iya. di sidang jemaat kita gitu ya. Apakah mungkin Rasul- 3,8 tadi, Heeh. mungkin aku belum berkontribusi apa-apa. Oh iya, karena gini Rasul, karena seingat Ya. saya sejak awal kita sekolah minggu, sekolah agama, konfirmasi, bahkan di pelayanan-pelayanan kaum muda pun kita selalu diingatkan, diajarkan untuk tidak hanya sekedar hadir sebagai kaum muda, tapi berdampak yaitu aktif dalam pelayanan gitu ya Rasul ya. Ya, betul. Kita ingat bahwa upaya pengajaran yang diberikan kepada kaum muda tentang menjadi kaum muda yang aktif itu dilakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang sejak kecil dan terus menerus. Ya. Sebenarnya apa sih harapan gereja? Kenapa gereja Kerasulan Baru ingin kaum mudanya aktif? Kenapa Rasul? Ya, tentu saja. Baru-baru ini Rasul Kepala mengajar kita sekalian hadir kebaktian, mempersembahkan kurban. Tidak cukup melayani, tidak cukup. Tetapi diharapkan untuk kita bertumbuh di dalam citra Tuhan. Seperti apa itu bertumbuh di dalam citra Kristus? Kita dani sikap, sifat, citra Tuhan Yesus Kristus. Harus ada evolusi rohani. Artinya apa? Perubahan. Tidak drastis, sedikit demi sedikit. Tuhan akan melihat bukan hasil akhir, tapi perjuangan kita. Di kitab Roma kita telah mendengar, apa yang ingin aku lakukan yang baik, tidak aku lakukan. Tapi justru yang jahat, yang tidak bukan, aku lakukan. Itu jahat kepada sesama. Tidak ingin, tapi kenapa? Tadi ada statement, tidak ingin mengatakan sesuatu yang buruk kepada sesama. Tapi justru kita bagi, kita share. Tetapi kita tidak dapat bersembunyi dengan apa yang ditulis dalam kitab Roma. Harus ada perjuangan. Itu yang ingin dilihat. Juga dari kalangan kaum muda. Gitu. Oke, berarti teman-teman kaum muda pesannya, walaupun dengan hadir saja kalian sudah berdampak, tapi kalian diharapkan untuk mampu memberikan yang lebih bagi gereja. Karena kalau saya ingat, Rasul kan sering banget ngasih tahu kita, ngingetin kita bahwa kaum muda itu tulang punggung sidang jemaat ya Rasul ya. Oke, tepuk tangan dong buat kaum muda. Sekarang kita ke materi yang terakhir, Mbak. Iya. Ini yang lebih santai. Ini lebih menarik. Santai tapi Statement. serius tapi menarik gimana ya? Yes. Lebih menarik. Kita langsung saja atau kita perlu membahas yang pernyataan terakhir. Bagaimana gereja Kerasulan Baru menarik menurut kaum muda. Kalau tadi kita lihat ada jawabannya adalah GKB garis keras. Lalu apa tadi, gerejanya tidak rumit gitu ya. Banyak tadi alasan-alasan yang memang mendorong kita untuk menentukan pilihan. Karena gini Rasul, memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak teman-teman kaum muda yang lahir dan tumbuh besar di lingkungan gereja Kerasulan Baru gitu ya. Jadi mungkin kalau kita obrolan warkop dengan teman-teman kaum muda, kenapa kita menjadi kaum muda di GKB, Gereja Kerasulan Baru? Ya jawaban sederhananya karena kami lahir dari keluarga yang juga kerasulan gitu. Jadi ya takdir aja gitu. Tapi kita juga tidak boleh lupa Rasul karena bahwa kaum muda kita tumbuh di lingkungan sosial yang sangat majemuk. Menemukan begitu banyak perbedaan termasuk perbedaan-perbedaan ajaran gereja gitu ya. Termasuk perbedaan-perbedaan gereja yang begitu banyak di Indonesia ini. Tuh. Nah kami ingin tahu dong Rasul alasan doktrinal apa yang menjadi alasan utama para rasul untuk tetap teguh di dalam pengajaran ini. Alasan doktrinal.
Boleh Rasul ini dulu dilanjutkan. Kembali yang saya sampaikan di depan tadi, ya seperti saya menjadi kerasulan baru karena ketika saya usia kira-kira 6 bulan, ayah saya Yusa, ibu saya Suratin bawa saya ke depan mesbah, dibaptis dan dimeteraikan oleh Rasul Marto Sudarmo. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi dengan berlalunya waktu menjadi proses, saya kebaktian, saya sekolah minggu, saya konfirmasi, 18 tahun saya dikonfirmasi, kemudian saya menjadi diaken, priester sampai sekarang ini, saya sadar, saya tahu bahwa saya menjadi kerasulan baru bukan karena Yusa Suratin orang tua saya yang menjadikan saya atau memaksa saya menjadi orang kerasulan baru, tidak, tetapi karena Allah telah memilih Edi Isnugroho menjadi anaknya. Tepuk tangan dulu teman-teman kaum muda. Saya tegaskan, setiap jiwa menjadi anak Allah karena dipilih oleh Allah. Tidak ada yang saya mau menjadi kerasulan baru, mau saya sendiri. Kalau Allah tidak pilih, nggak akan bisa. Karena Allah telah memilih. Juga karena engkau yang sebagian besar adalah anak-anak Allah karena orang tuanya kerasulan baru. Engkau kerasulan baru, engkau menjadi anak Allah karena Allah telah memilih kamu bro, kamu sis. Camkan ini. Tepuk tangan dong teman-teman kaum muda. Dengan berlalunya waktu engkau akan sadar. Nah, kemudian apa yang menjadi tugas saya? Allah telah memilih Edi, lalu apa yang akan kulakukan ya Allah? Jawab pilihan itu dengan, ya Allah aku percaya kepadamu, ya Yesus aku beriman kepadamu, aku mengimani engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, sahabat, pengantin laki-laki jiwaku. Itu. Dan kalau aku sahabatnya, aku pengantin perempuannya, aku mencintai dia. Iman saya nyatakan, kasih saya nyatakan. Rasul Kepala sering mengatakan Yesus mau Edi bersama Yesus dalam kerajaan surga. Bisa enggak? Dari kekuatan Edi sendiri enggak bisa, enggak mungkin. Tapi karena kekuatan Roh Kudus, aku anaknya, Yesus bantu aku bisa. Pada suatu saat aku akan bersama Yesus dalam kerajaan surga. Itu. Karena itu saya katakan satu kalimat, saya meneguhkan panggilan pilihan Tuhan dengan saya bekerja untuk keselamatan saya juga bekerja untuk keselamatan orang lain. Tadi Rasul Samuel mengatakan di depan, saya ingin membantu saudara-saudari saya supaya mereka juga selamat bersama-sama saya, bahkan semua umat manusia. Itu tugas saya. Untuk apa saya dipilih, dipanggil menjadi anak Allah. Terima kasih Rasul, tepuk tangan teman-teman kaum muda. Sekali lagi ditegaskan oleh Rasul bahwa kenapa kita menjadi umat gereja kerasulan baru bukan sekedar takdir, tapi itu merupakan pilihan yang adalah anugerah dari Allah. Itu kembali dijelaskan lagi oleh Rasul dan tadi juga disampaikan bahwa kalian sudah diberikan anugerah itu dan keberadaan kalian sampai sekarang masih ada di sini juga merupakan pilihan yang masih kalian pegang sampai saat ini gitu ya. Dan Rasul juga mengajak tadi untuk kalian menyadari anugerah itu dan mempertahankan pilihan kalian di gereja kerasulan baru. Seperti itu. Sudah sangat jelas tadi ditandaskan oleh Rasul Edi atau Bro Edi. Yes, Bro Edi. Kita akan menuju ke sesi Q&A, tapi saya dibisikin oleh teman-teman di pojok-pojok sana. Kayaknya teman-teman ini udah mulai agak ngantuk sedikit. Kita boleh bangkit berdiri? Oh boleh, kita berdiri lagi. Teman-teman boleh bangkit berdiri? Kita mau coba tes jargonnya Youth Connect nih, Bang Youth. Oh ya oke. Kemarin gimana ya? Aku juga agak masih lupa inget nih. nggak yang semalam diajarkan oleh MC sebelum kita ini ya? Apa ya? Masih ya, teman-teman kaum muda masih ya. Boleh kasih lihat ke para rasulnya gimana sih jargonnya ini? Kita panggil dulu ya, Youth Coba Connect kita cek ya. 2024. Oke. Youth Connect. Youth Connect. Kayaknya kemarin ada gayanya deh. Belum. Gimana ya gayanya ya? It's time to reconnect gitu ya. Berarti gandeng teman sebelahnya. Yes. Gandeng apa nyikut sih ini?
Gak mungkin ya nyikut teman sebelahnya. Boleh Boleh yang di pojok sana dulu. Kayaknya tadi pada saat kita mulai mereka belum ada nih. Oh iya, Boleh betul, kita betul. coba. Boleh teman-teman ikut semua. Yacht Connect. Oke, tepuk tangan teman-teman, sudah mulai semangat lagi. Oke. Silakan duduk teman-teman. Oke, silakan duduk Rasul. Kita lanjut. Bang Kita Yud. lanjut ke sesi selanjutnya. Ya. Jadi tadi kita sudah berbincang dan bertanya jawab tentang materi yang ada di Mentimeter. Sekarang kita mau berikan kesempatan kepada kaum muda, kepada siapa saja kaum muda yang bersedia atau berkenan untuk bertanya langsung kepada Rasul. Baik materi yang kita bahas tadi, ataupun mungkin ada luar itu. hal-hal lain ya Rasul, diperkenankan tetap ya. Itu yang berkaitan dengan dialog iman kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bang Yud, beberapa waktu yang lalu teman-teman panitia sudah melemparkan Google Form. Betul. Dan sudah mengkolek beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan berharap hari ini ada teman-teman yang memang mengajukan pertanyaan sehingga bisa bicara langsung kepada bro-bro kita ini gitu ya. Ya betul, jadi kemarin kalau nggak salah ada sekitar dari ada beberapa pertanyaan lah yang berhasil dikumpulkan dari Google Form itu ya. Ya. Dan sepertinya informasi dari panitia penanyanya hadir juga di acara ini gitu ya, di acara pagi ini. Jadi dipersilakan yang merasa kemarin mengirimkan pertanyaan di Google Form bisa tunjuk tangan, nanti panitia akan segera menyerahkan mic-nya. Panitia sudah benar. Oh oke. Dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Rasul. Boleh berdiri Mbak atau Mas, Bro or Sis? Selamat pagi semuanya, izinkan saya bertanya. Selamat pagi Mas, dengan siapa Mas? Mohon maaf. Perkenalkan nama saya Alberto dari Sidang Gombong, Distrik Magelang. Oke. Tepuk tangan dong. Saya mau tanya, bagaimana cara anak muda Kristen Kerasulan Baru menjaga iman mereka? Terima kasih. Boleh diulangi Mas, bagaimana cara anak muda Kristen Kerasulan Baru bisa menjaga iman mereka? Bagaimana anak muda Gereja Kerasulan Baru menjaga iman mereka? Oke, sementara kita simpan dulu ya pertanyaannya. Nanti biar dipersiapkan dulu jawabannya. Oke, kita lanjut ke penanya kedua. Ada lagi? Ada yang sudah siap? Silahkan perkenalkan nama dulu Mbak. Oh, panitia. Perkenalkan nama saya Krisya dari Distrik Purwokerto. Tepuk tangan teman-teman. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya langsung pada Rasul. Begini Rasul, di luar sana kita seringkali dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga dari mungkin denominasi lain maupun kepercayaan lain mengenai iman kita, iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Contohnya saja ada yang pernah bertanya kepada saya, kamu orang percaya kepada Yesus, tapi apakah Yesus itu benar-benar beragama Kristen? Seperti itu. Kemudian ada pun yang bertanya tentang Trinitas kekristenan. Itu orang di luar sana kebanyakan memahami bahwa Kristen itu memiliki 3 Tuhan. Seperti itu. Kemudian ada juga yang memang pertanyaan sangat tidak terduga, yaitu tanggal kelahiran Yesus yang jatuhnya di tanggal 25 Desember. Apa benar Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember tersebut? Dan apa yang bisa membuktikan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut saya kan pertanyaan itu tidak terduga ya oleh saya. Kemudian sedangkan kapasitas untuk saya menjawab belum cukup baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar? Oke, terima kasih. Kami tangkap maksudnya. Oke.
Jadi untuk pertanyaan kedua yang saya tangkap itu ya memang saya juga mengakui di kehidupan kaum muda tuh banyak lah ngobrol-ngobrol tentang iman gitu ya, terus ketemu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya dibilang receh enggak juga sih. Nggak receh sih, cuman kadang-kadang terselip. Iya, Bener nggak sih? Iya juga ya gitu ya. Terus gimana ya jawabnya? Terus Iya. tadi pertanyaannya gimana sih cara kita sebagai kaum muda supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu dalam kehidupan sosial kita. Oke, Ya. kita sudah punya 2 pertanyaan, sepertinya kita jawab dulu ya. Nanti Yang pertama, mohon Rasul Samuel ya menjawab untuk pertanyaan nomor 1 tadi Ya. tentang bagaimana kaum muda bisa mempertahankan iman dalam kehidupan. Terus nanti yang nomor 2 Rasul Edi mohon untuk bisa menjawab tentang bagaimana kita kaum muda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan tentang iman dalam Pertanyaan-pertanyaan yang tidak sosial terduga. kita ya. Nanti setiap jawaban diperkenankan Rasul saling menimpali juga tidak apa-apa, jadi tidak mematok Rasul harus jawab yang nomor 1 atau Rasul Edi harus jawab yang nomor 2, silakan. ya Silakan silakan. Rasul. Baik bro sis, ya bagaimana untuk menjaga agar iman kita tetap eksis bahkan bertumbuh. Dalam kitab Roma kembali ya, Rasul Paulus banyak memberikan nasihat. Iman timbul dari pendengaran akan khotbah. Di mana khotbah disampaikan? Di dalam rumah Allah. Karena itu tadi hadir dalam kebaktian memberikan nilai tambah. Kita mendengarkan firman Tuhan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Itu membangkitkan tenaga untuk kita memahami, mengerti, ya, setidaknya pesan yang disampaikan oleh pemangku jawatan, rasul, priester, diaken, itu dapat kita tangkap. Itu tidak hanya kita simpan, tapi itu kita praktekkan. Katakanlah satu poin, kasihilah sesamamu manusia. Ya, tentu kita tidak berbicara mengenai kasih antara ayah dan ibu, ibu dan ayah, suami dan istri, tentu tidak itu. Tapi bagaimanakah Tuhan menghendaki untuk kita mengasihi sesama kita? Apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu? Lakukan itu bentuk dari kita mengasihi. Sadar, kita ingin dihormati, kita ingin dikasih, lakukan itu. Kita ingin diperhatikan, lakukan itu. Itu bagaimana? Dan juga kehendak Tuhan untuk menyelamatkan semua. Bagikan itu apa yang kita miliki. Pendengaran akan khotbah, hadir di dalam kebaktian sangat perlu. Itu salah satunya. Oke, terima kasih Rasul. Dari Rasul Edi ada tambahan? Ya, memang begitu. Saya tegaskan lagi supaya iman kita pertahankan, kita jaga. Salah satu kebaktian penting untuk saya himbau kalian sahabat-sahabatku, bros and sis, kebaktian Pentakosta. Ingat gak firmannya apa? Saya bantu, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Ingat gak itu? Pinter sahabatku. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Luar teman-teman. biasa. Saya tahu sahabat-sahabatku pinter bahasa Inggris, bacalah Nak Today, Pentakosta di sana kalian akan menimba banyak sekali ya untuk kalian menjaga, meneguhkan dan membangun di atas dasar iman yang paling suci. Mengapa paling suci? Karena iman itu anugerah dari Allah yang suci, yang kudus. Ingat itu. Dan bangunlah dirimu, berarti yang membangun dirimu setiap sahabatku. Bangun di atas dasar iman, pengakuan iman kita kepada Allah pencipta dan Bapa surgawi, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus, dan seterusnya. Yang saya ingin tegaskan di sini, yang ingin saya goreskan dalam hatimu, bros and sis. Pekerjaan Tuhan bukan supaya saya kaya, sukses, sehat, makmur di bumi ini, tetapi tentang keselamatan, kerajaan surga, kemuliaan, persekutuan dengan Allah. Itu yang harus hidup dalam hati saya.
Kalau saya sebagai orang Kristen hanya berharap saya percaya Yesus supaya kaya, sukses, sehat di dunia jadi konglomerat, Paulus mengatakan aku adalah orang yang paling malang di bumi ini. Jadi keselamatan adalah kerajaan surga, kemuliaan, persekutuan dengan yang kekal dengan Allah. Dan bangunlah dirimu, bro, sis. Masing-masing membangun diri kita. Saya katakan kebaktian, ya, pengakuan iman adalah teori, itu teori, baru teori, bagus teorinya. Tapi prakteknya adalah setiap kaum muda untuk membangun jiwanya. Supaya, tadi saya katakan di depan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan kita membantu saudara-saudari dan sesama manusia siapapun untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kalau mau. Itulah praktek, teori dan praktek, simple. Apakah, Siap, terima kasih Rasul. Sudah menjawab? Siap Rasul, saya catat poinnya dan sungguh poin yang sangat mind blowing, bisa menjadi pengingat untuk iman teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana kita mempertahankan iman? Tadi dijawab oleh Rasul Samuel dan Rasul Edi, tapi saya mencatat yang perlu pertama kali kita lakukan adalah kita harus memiliki dasar iman yang suci, begitu ya Rasul ya. Jadi teman-teman tadi diingatkan, menjadi orang Kristen itu bukan mencari dunia ya. Yes. Itu. Jadi jangan mikir jadi orang Kristen tuh pengen kaya, pengen punya pacar yang cantik, mungkin pengen apa segala macam ya, pengen punya pacar yang ganteng gitu ya. Tapi dasarilah iman Kristenmu itu dengan dasar iman yang suci, yaitu keselamatan bersama Kristus, kurang lebih gitu. Ya. Kemudian ditambahkan oleh Rasul Samuel tadi juga iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau teman-teman kaum muda nanya gimana sih cara kita mempertahankan iman tapi malas ke gereja, ya elah gitu ya, Kak ya. Kayak gimana gitu, pertanyaannya tuh kontradiktif gitu. Jadi minimal rajin ke gereja, maksimalkan dengan baca Alkitab setiap hari di rumah masing-masing misalnya gitu ya. Terus yang ketiga, tidak hanya mendengarkan firman tapi melakukan dan menghidupi firman itu, menjadi serupa dengan Yesus, seperti itu Rasul, kurang lebih yang saya catat. Saya tegaskan bukan berarti kita sebagai orang Kristen tidak boleh kaya. Setuju. Tidak boleh menikah, punya pacar cantik atau istri cantik, cowok ganteng. Enggak, kita juga ingin bahagia, damai sejahtera di bumi. Tetapi fokus kita yang utama adalah yang kekal, itu. Tepuk tangan kaum muda. Sudah sangat jelas ya pertanyaannya, saya rasa sudah sangat jelas jawabannya. Fokus kita yang utama adalah yang kekal. Betul. Fokus. Pertanyaan yang kedua tadi sudah kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu tentang bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Iya, tidak terduga, meragukan keimanan kita di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari, Rasul. Mungkin simpel, kadang kita tidak terpikirkan. Ya, kembali yang saya sampaikan di depan yang dibaca oleh Mbak Sis tadi, Sis Ika ya. Sis Ika tadi, mohon dibaca lagi nanti, pilihan, apa itu artinya. Karena Yesus sudah pilih saya sehingga aku percaya Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Mengapa aku Kristen? Aku Kristen artinya aku ikut Yesus. Kristen ikut Yesus berarti aku melayani Yesus. Itu. Nah kalau ya pertanyaan kita perlu harus peka. Pertanyaan untuk apa itu? Untuk sendaguro atau untuk ngenyek saya, ya, mengkritik saya, menghina saya? Kalau saya sorry, enggak saya tanggapi. Wow, keren. Langsung. Iya. Tapi kalau itu untuk ia ingin tahu supaya saya berbagi dengan dia, saya jawab. Aku dipilih, aku anak Allah, aku percaya Yesus, aku melayani Dia dan aku juga mau melayani kamu kalau kamu mau. Aku mau selamat tapi aku juga ingin berbagi keselamatan kalau kamu mau, kalau kamu percaya. Kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan pilih kamu, kamu juga akan bisa percaya seperti aku. Gitu. Ya kadang malu, kadang sungkan, kadang apa. Kalau kita percaya Roh Kudus akan memberikan kepada kita keberanian dan kemampuan untuk kita berkata-kata pada saat diperlukan. Saya sering mengalami. Terima kasih Rasul. Sangat jelas ditandaskan. Kalau memang itu hanya sendagurau,
kita abaikan. Kalau memang itu mempertanyakan kita, kita yakin Roh Kudus selalu menuntun kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Sudah cukup jelas? Ya, kita lanjut. Rasul Samuel ada tambahan? Mau menambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit. Saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi persis seperti apa yang disampaikan Rasul Distrik. Yang bersangkutan atau yang bertanya itu ya hanya ingin untuk ya diskriminasi. Ya, saya sering balik bertanya. Saya ingin tahu, menurut Anda pertanyaan itu seperti apa jawabannya? Kadang-kadang mereka juga nggak ngerti itu. Kita kembalikan. Ternyata kita ngerti apa motivasi pertanyaan itu. Oke. Berarti menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Rasul Listrik tadi ya. Jadi teman-teman dalam kehidupan itu harus pintar-pintar juga melihat lawan bicara kita. Ya, apa sih betul. maksud mereka nanya-nanya gitu Seperti ya. itu. Ya. Kalau saran dari Rasul, kalau kira-kira mereka cuma mau ngenyek kita, ngenyek itu apa ya? Apa menghina lah, mengejek. Oke, sorry. Mengejek atau mendiskreditkan kita lebih baik tidak usah dilayani, tidak usah Seperti didebat. pertanyaan tadi yang apakah benar Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Iya, 25 Desember. Tidak ada yang tahu persis. Oh iya, betul. Oke Bang Yud, supaya ini kita kasih kesempatan satu lagi. Oke. Rasul. Oke. Untuk teman-teman yang sudah kolek pertanyaan, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Kesempatan langka loh ini teman-teman. Oke, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tolong teman-teman panitia, sudah ada yang tunjuk tangan. Berdiri Mas, diperkenalkan namanya siapa, kemudian disampaikan pertanyaannya. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Puji dari distrik Purwokerto. Mas Puji. Ya. Dari Sidang? Sidang Gintung Reja. Oh iya, tepuk tangan untuk Mas Puji. Silakan Mas. Saya mau bertanya tentang kebaktian istimewa. Mengapa kebaktian istimewa cuma ada di Kerasulan Baru dan tidak ada di gereja lain? Dan apa makna dari kebaktian istimewa itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Tepuk tangan boleh teman-teman. Pertanyaannya bagus sekali ya. Menjelang esok hari ya. Ya. Gitu. Jadi Rasul ada pertanyaan dari kaum muda kita. Kenapa gereja kita punya kebaktian istimewa? Apa maknanya dan kenapa cuma kita yang punya itu? Silakan Rasul mau menjawab. Lebih dahulu silakan. Mas Puji dari sidang mana ya, aku lupa. Hai Bro Puji. Jawab dong. Hai bro gitu, berani gak? Wah, jawabannya panjang banget ini, tapi saya buat simple ya. Karena Allah menghendaki untuk menyelamatkan semua manusia yang hidup dan yang sudah mati. Yang hidup dan yang sudah mati gitu ya Rasul. Dan dalam gereja Kerasulan Baru ada kebaktian istimewa, karena dalam kebaktian istimewa ini jiwa-jiwa orang yang sudah mati atau meninggal itu dibaptis, dimeteraikan, dilayani perjamuan kudus. Salah satu prasyarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, jiwa itu harus dibaptis dan dimeteraikan atau menerima karunia Roh Kudus. Baik yang masih hidup di bumi, yang juga sudah meninggal. Dalam gereja Kerasulan Baru, jiwa-jiwa orang meninggal dibaptis dan dimeteraikan. Memang kenapa hanya gereja Kerasulan Baru? Ya, Tuhan Yesus memberikan contoh untuk itu. Atau membuka jalan. Ketika Yesus mati, masuk kemana ya? Ngelambrang jiwanya? Main-main ke Mesir? Main-main ke Jerman? Kemana ya? Ketika Yesus mati, Yesus kemana ya? Coba saya dibantu. Yesus masuk kemana ya? Lagi dolan-dolan main-main keluar dari Israel? Kemana? Alam barzah. Apa yang dilakukan di alam barzah? Yesus memberitahukan
keselamatan, Injilnya bahkan kepada orang-orang yang pada zaman Nuh tidak taat. Bayangkan, saya renungkan ini, orang yang pada zaman Nuh berarti pada zaman ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus ya saya katakan, Yesus manusia, Yesus lahir. Tapi yang zaman Nuh pun diingat, kalau saya yakin Adam pun diingat, manusia pertama. Allah ingin menyelamatkan, Yesus berkorban mati untuk semua manusia yang hidup pada zamannya, yang hidup pada zaman sebelumnya, yang hidup juga pada masa yang akan datang. Supaya mereka yang mau selamat percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, yang kemudian Yesus mengutus para rasul, melanjutkan pengajaran, pekerjaan melalui para rasul. Kembali tadi yang saya katakan di depan, menyalurkan 3 sakramen. Itulah yang dilaksanakan dalam gereja kerasulan baru. Ada amin? Oke. panjang, Walaupun singkat tapi jadi tapi simple. rasanya jelas ya. Ya. Rasanya jelas gitu ya. Sudah tidak perlu kita ulangi lagi, sepertinya sudah sangat ditandaskan oleh Bro Edi. Ya, kita akan melemparkan pertanyaan secara live. Oke. Sepertinya sayang sekali teman-teman kaum muda sudah tidak ada waktu lagi, tapi seperti janji dari Rasul tadi, silakan Rasul selama weekend ini ada di sini ya. Jadi kalau misalnya ketemu ditodong pertanyaan, tadi sudah bilang loh Rasul, silakan aja gitu misalnya gitu. Jadi teman-teman kalau berani, nggak apa-apa kok. Kalau teman-teman berani mau bisa dong, langsung. mereka sahabat kita. Betul, kan sama sahabat, jadi harus akrab gitu ya. Oke teman-teman, sudah ditutup sesi pertanyaan. Sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dilanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Bahkan bisa saya bilang teman-teman fasilitator di tiap sidangnya, teman-teman Pokja Kaum Muda juga siap untuk menampung segala pertanyaan yang ada di benak teman-teman gitu ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, untuk Bro Edi dan Bro Sam, sebelum kita mengakhiri, silahkan memberikan closing statement untuk kaum muda terkait dengan dialog iman, perspektif kaum muda dan gereja kerasulan baru. Dimulai dari Bro Edi mungkin. Ya, semoga sahabat-sahabatku tidak bosan saya tegaskan yang disampaikan di depan. Pilihan Allah memilih engkau dan saya menjadi anak Allah, menjadi sahabat Yesus, dan kelak akan menjadi pengantin perempuan Yesus Kristus. Jika saya sadar Allah panggil saya, Allah pilih saya, Allah nggak paksa kok. Saya bisa menjawab no, tidak. Tapi kalau saya ajak jawab ya. Aku jawab ya Tuhan, terima kasih engkau memilih aku. Aku mau menjadi anakmu, aku percaya. Jawaban saya percaya. Jawaban percaya ini ditegaskan, dikonfirmasi berulang kali. Ya dalam kebaktian dalam hidup saya. Ya aku percaya, aku ikut Yesus, aku melayani Yesus, aku mengasihi Yesus, aku mengasihi juga sesama saya. Saya sadar tugas saya sebagai pilihan Allah adalah untuk sekali lagi melayani Yesus supaya saya selamat, supaya orang lain selamat. Untuk itu saya bekerja untuk keselamatan jiwa saya bekerja untuk keselamatan orang lain. Saya aktif di gereja, membantu pekerjaan Tuhan, menyanyi paduan suara, dan banyak lagi yang lain, dan saya membantu sesama saya. Demikian saya membangun diri saya di atas dasar iman yang paling suci. Sedikit demi sedikit tapi pasti saya akan menjadi serupa dengan Yesus. Saya juga akan membantu saudara-saudari saya semua supaya juga menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan datang, saya diterima oleh anugerah kemurahan. Amin. Amin, terima kasih banyak Rasul. Tepuk tangan dong untuk kedua narasumber kita.
Ya, tidak terasa teman-teman kaum muda, kita sudah menjalani sesi ini sudah 2 jam, hampir 2 jam Rasul. Sudah banyak hal yang kita bicarakan, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab ya, baik pertanyaan-pertanyaan yang memang disampaikan oleh moderator ataupun sudah disampaikan oleh kaum muda sendiri. Tapi saya yakin tadi ketika ditutup sesi pertanyaannya masih banyak kaum muda yang antusias ingin tahu, ingin bertanya kepada Rasul. Aduh, waktunya kurang banget ini sebenarnya. Ya, gitu Nanti ya. kita akan berikan kesempatan lagi, kita bikin lagi yang segini, lebih meriah lagi Betul. mungkin. Tapi minimal ini menyukakan karena berarti kaum muda kita mau belajar, gitu ya. Menunjukkan rasa ingin belajar. Gitu. Yes. Tapi kita berharap nanti akan ada kesempatan selanjutnya untuk kita bisa punya kesempatan bertanya jawab lagi dengan Rasul, gitu ya. Iya, oke. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, Bro Edi dan Bro Sam. Kali ini saya senang sekali memanggil mereka Bro. Untuk hari ini. Untuk besok kita panggil mereka Rasul. Untuk hari ini boleh ya, karena habis ini kan kita juga ada sesi outbound, kita ada sesi non rohani, dan teman-teman beliau-beliau ini sudah membuka, ketika bertemu dengan mereka mau bertanya silahkan, begitu ya. Oke, terima kasih untuk Rasul Edi dan Rasul Samuel. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Rasul. Aplaus untuk mereka teman-teman. Kok sedikit sih tepuk tangannya kayak kurang semangat, boleh dong dikasih tepuk tangan yang lebih meriah. Oke, keren, ini baru kaum muda. Yes. Kaum muda, ada request dari bro-bro kita berdua tadi ini untuk kita menyanyikan satu lagu. Yesus biar aku di bumi, panggilan 159. 159. Oke. Ada request dari mereka untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu buku nyanyian ya. Buku nyanyian nomor 159. Benar nggak? Request khusus dari Rasul Edi, diminta kita untuk menyanyikannya dengan penuh penghayatan. Boleh teman-teman kita berdiri dan bernyanyi bersama. Mohon Mas Christian untuk bisa memimpin kita seperti tadi. 2 bait, oke. 2 bait. Mas Christian memimpin kita untuk menyanyikan lagu nomor 159. Ya. Yesus biarlah ku di bumi. 2 bait sekaligus. 2 bait sekaligus.
kasih, tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman kaum muda. Terima kasih Mas Christian. Ya, akhirnya kita sampai juga di ujung sesi ini. Yes. Ya. Kita yakini dan amini apa yang tadi kita nyanyikan. Setuju teman-teman? Jangan lupa pesan dari Rasul bahwa keberadaan kalian di sini adalah sebuah anugerah karena kalian dipilih oleh Allah dan kalian selalu diingatkan untuk selalu mempertahankan pilihan yang sudah kalian buat. Gitu. Yes. Hari ini daging semua dari pagi. Daging semua. Ya. Gitu. Untuk menutup sesi ini kita langsung mohonkan Ya, kepada betul. Priester Kif Setiabudi untuk menutup memimpin sesi kita dalam rohani. doa penutup ya. Cek. Come on guys, let's pray. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha murah, kami bersyukur dari sedalam hati dan jiwa kami. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kaum muda gereja Kerasulan Baru. Kami bersyukur Engkau menganggap kami sebagai sahabat-Mu. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau juga telah membuka mata kami lebih lebar lagi. Kami dapat melihat akan anugerah pilihan-Mu. Kami bersyukur boleh memiliki sahabat satu dengan yang lain di dalam kalangan anak-anak-Mu. Kini ya Bapa, kami berterima kasih untuk segala sesuatu pengajaran yang boleh kami terima pada pagi hari ini melalui kelompok Rasul. Berkatilah iman kami, teguhkanlah kepercayaan kami sebagai kaum muda-Mu untuk kami tetap dapat berjalan dengan setia di dalam jalan kepercayaan ini, mempertahankan iman kami, dan pada akhirnya kami boleh diambil sebagai yang sulung. Kini Bapa, hati kami juga menjangkau ke alam sana, kami juga mengingat para rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang telah Kau panggil pulang. Kami mengingat mereka semua, mendoakan mereka semuanya. Biarkan juga mereka boleh mengalami juga sukacita seperti yang kami alami di tempat ini. Dan bersama-sama dengan kami seluruhnya dipersiapkan untuk kebaktian istimewa hari Minggu yang akan datang. Berkatilah sisa acara hari ini ya Bapa. Berikanlah cuaca yang baik dan bersahabat. Jauhkanlah dari segala sesuatu yang menyusahkan, menyedihkan hati. Biarkanlah hanya ada sukacita, damai sejahtera yang Kau tempatkan dan goreskan dalam hati dan jiwa kami. Berkati seluruh panitia yang telah bekerja. Berkati seluruh kaum muda-Mu dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka boleh bertumbuh di dalam iman, kepercayaan, dan pengandalan kepada-Mu saja. Engkau mendengarkan dan memberikan lebih, bahkan Engkau juga mendengarkan permohonan kami yang terutama. Datanglah Tuhan Yesus Kristus segera, jemputlah kami semua di dalam kemurahan-Mu, berdasarkan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Priester. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita akan mengabadikan sesi ini. Ya, bersama dengan sahabat-sahabat kita, bro and sis yang di kanan kiri. Kita boleh merapat, bro and sis yang di sebelah kanan dan kiri, kita boleh merapat ke tengah, teman-teman. Silahkan merapat ke tengah karena tim Pupdok memerlukan space untuk berfoto bersama. Harapannya semua bisa muat ya. Jadi madep boleh fotonya teman-teman nanti silahkan madep ke sini. bergeser, merapat. Oke. Silahkan Mbak yang itu, gangnya nggak usah diisi, silahkan merapat. Silahkan merapat, Di sini gangnya nggak usah diisi. Rapat lagi teman-teman, boleh ke kanan dan ke kiri. Teman-teman yang di sayap kanan boleh ikut merapat, di belakang masih ada space kosong. Yuk sebanyak-banyaknya supaya foto kita bagus, kelihatan kalau acara kita hari ini sudah dihadiri 20.000 orang. Yang depan ini juga boleh loh diisi teman-teman, silahkan bergeser. Di yang sayap kanan jangan terlalu lebar, bisa isi di belakang, masih bisa diisi di belakang. Bang Yud, kita boleh juga menempatkan diri di sini. Oh ya betul, yang ada kursi di duduk. depan boleh, yang di depan duduk saja supaya yang belakang bisa lebih kelihatan, nggak apa-apa. Atau
Gimana Mas, fotografer, bagusan yang depan berdiri atau duduk ya? Teman-teman media akan seperti apa? Boleh dibantu diatur? Mereka Lebih duduk bagus atau gimana? berdiri? Yang di depan tetap duduk atau berdiri? Enggak, yang barisan paling depan duduk atau berdiri bagusnya? Duduk aja, oke duduk aja. Silakan. Bang Yud mau di mana? Berarti sisanya yang tidak dapat kursi bisa berdiri di belakangnya kursi, gitu ya. Mohon izin saya juga mau ikut foto. Oke, kamera yang mana? Tim? Tolong aba-abanya. Sudah bisa kita mulai? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Gaya apa lagi? Gaya bebas yang lebih heboh ya. Gaya yang lebih heboh ya, yang di Ayo, lebih belakang heboh. mungkin ya. Yang di 1, belakang mungkin bisa angkat tangannya. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Boleh kita minta Cukup. video Terima kasih. satu lagi, Bang Yud? Video, ada video ya? Kalau kita panggil Youth Connect, mereka iya. harus teriakan it's time to reconnect. Oke, teman-teman kita bikin konten ya. Jadi kalau kita sampaikan Youth Connect, teman-teman jawab dengan semangat supaya konten kita bagus. Oke, siap video? Oke, sebentar, timnya masih mempersiapkan diri. Ready? Kita panggil ya. Youth Connect 2024. Applause. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman kaum muda semuanya, masih semangat untuk sesi selanjutnya ya. Coba dong minta tepuk tangannya yang semangat dong untuk sesi selanjutnya dong. Mana masa segini aja semangatnya? Boleh lah, bisa coba lebih keras. Lebih keras, mana semangatnya? Lebih keras lagi. Keren. Ini baru kaum muda. Nah. Jadi teman-teman, ada pesan dari teman-teman panitia. Sayangnya tadi kita mulainya agak telat ya, Ya. karena teman-teman peserta juga hadirnya kurang tepat waktu. Ya. Jadi tadi sempat kepotong waktunya. Betul. Diharapkan setelah ini teman-teman bisa mengikuti sesi-sesi selanjutnya dengan lebih memperhatikan ketepatan waktu gitu ya. Kita lebih berdisiplin teman-teman, supaya semua sesi bisa kita ikuti dengan baik. Betul. Dan sesuai dengan apa yang akan diberikan. Oke, untuk teman-teman yang memilih sesi non-rohani mental health, silahkan keluar dari pintu sebelah kiri kami. Bisa langsung Mental saja. health silahkan keluar dari Ya. pintu sebelah kiri kami. Bisa langsung mengikuti sesi selanjutnya di kelasnya masing-masing sesuai dengan pilihannya kemarin. Ya, untuk teman-teman yang memilih karir dan keuangan, silahkan berada tetap di tempat ini. Karir dan keuangan ada di ruangan ini teman-teman. Yang mengikuti kelas materi karir dan keuangan tetap di tempat ini. Kemudian ada satu kelas lagi. Lalu untuk sesi pasangan hidup, teman-teman silahkan keluar dari pintu sebelah kanan kami. Sesi pasangan hidup, silahkan teman-teman keluar dari pintu sebelah kanan kami. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan untuk mengikuti sesi selanjutnya. Di tempatnya masing-masing sudah ready, Sudah ada ready, panitia panitia. yang menunggu untuk langsung lanjut ke sesi selanjutnya, ke Ya. acara kelas yang selanjutnya. Ya, di tempat ini adalah untuk sesi karir dan keuangan. Betul, karir dan keuangan. Sepertinya saya pengen ikut kelas ini. Nah, sudah berganti nih. Wah. Tips and trik pengembangan karir dan wirausaha. Oke. Sekali lagi kami teman-teman. mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Ya. kepada pemusik, dan kepada seluruh panitia untuk kelas ini sudah selesai dan kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak.